A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam tadi itu saya baca jurnal buku tentang evolusi dan adaptasi ya. Jadi manusia itu bisa berevolusi, beradaptasi kalau dia bisa mengatasi berbagai kesulitan. Anda tahu di Lombok itu ya kan ada orang yang suka bisa bernapas panjang ya, Bajo ya, suku Bajo ya. Karena lingkungannya, habitusnya adalah sungai. Mau tidak mau dia harus hidup di sungai. Karena itu dia punya kemampuan bernapas panjang, lebih dari rata-rata. Suku-suku primitif yang setiap hari harus menghadapi dinosaurus ya, binatang buas, dia bisa beradaptasi, punya kemampuan tangguh hidup. Nah, jadi alam itu, kesulitan itu justru mengajarkan kita membuat kuat. Nah, ada satu lagi nih yang mengkhawatirkan saya. Generasi ya yang dia sering menggunakan HP tanpa alasan yang benar, ini kemampuan otaknya menurun, kemampuan berpikirnya. Jadi dia tidak bisa beradaptasi karena dia terbiasa mengurangi kemampuannya. Dia ya menikmati ya kesenangan-kesenangan visual, kesenangan-kesenangan kinetik, kesenangan-kesenangan musik belaka. Boleh sih, boleh kan, tapi dibatasi. Nah, kalau orang yang sering tenggelam itu, brainnya jadi tidak berkembang ya, saraf-sarafnya, neuronnya berkurang. Saraf-saraf. Kita tuh kalau menghadapi kesulitan, pusing kalau membaca, hang, tapi terus kita berusaha, itu saraf tuh menjadi banyak, neuron-neuron itu memperkuat otak kita, membuat kita bisa beradaptasi di zaman era itu, nanti zaman era IT ya, teknologi. Nah, kalau otak kita tidak mampu menguasainya akibat kebiasaan-kebiasaan kita, maka kita akan tertinggal. Nah, itu sebetulnya kalau kita lihat dari sisi akhlak ya, yang saya ingin itu adalah takhliyah. Akhlak itu kan ada banyak ya, yang kemarin saya sebutkan ya, sumber akhlak, sumber nilai, sumber baik buruk kan ada Al-Quran, Sunnah ya. Di antaranya tentang karakter. Akhlak itu jadi karakter kita. Jadi di mana kalau sudah jadi karakter, otomatis tanpa disadari, tanpa berpikir lagi, kita akan melakukan hal-hal yang baik. Nah, bagaimana? Jadi sumbernya adalah dirinya sendiri, karakter. Yang paling inti adalah ini nih, adil, justice, suci, iffah, dan berani. Ini modal hidup, hai. Kalian tidak perlu uang, tidak perlu modal. Dengan ini kalian bisa survive. Bisa jadi pengusaha, bisa jadi orang kaya, bisa banyak teman, bisa pintar juga, cukup ini. Tapi itu harus jadi karakter, harus menjadi kepribadian Anda. Nah, salah satu untuk menggapai karakter itu ada 4 lah. Pertama, tajliyah. Tajliyah itu menampakkan diri, menampakkan sisi manusiawi kita, yaitu dengan ibadah syariat. Ya. Nah, itu harus tajliyah dulu. Ibadah syariat, sholat, puasa, ya, puasa Ramadan, apalagi zakat Idul Fitri ya, gitu ya. Kemudian takhliyah, mengosongkan. Nah, ini paling berat, mengosongkan ya, mengosongkan kebiasaan buruk, mengosongkan takabur, mengosongkan sombong, mengosongkan dengki, iri hati, malas, pembenci, suudon, kosongkan itu. Pesimis, itu berbahaya bagi kalian tuh kan. Belum apa-apa pesimis, kosongkan tuh. Kemudian setelah itu tahliyah, menghiasi dengan akhlak-akhlak baik, dengan kedamaian, dengan cinta kasih sayang, dengan kelembutan ya, dengan kepercayaan diri. Nah, yang terakhir fana, nanti kita akan bahas fana. Nah, saya ingin menambahi, menurut orang-orang barat ya, menurut penelitian barat, jadi mengapa kita menjadi tidak antusias lagi ya?
Awalnya mungkin kalian datang di sini semangat, punya mimpi yang dimanapun, mengawali itu biasanya semangat, mengawali sesuatu yang kalian sukai, mengawali hobi kalian, mengawali dream kalian, mimpi kalian pasti semangat, antusias, tapi kemudian menurun. Ya, ini kayak mau ngantuk ya? Enggak. Tidurnya jam berapa? Jam 10 malam. Ya, seharusnya tidak ngantuk kan? Mungkin karena ceramah saya meninabobokan ya. Iya, menikmati. Jadi, nah cara mengembalikan semangat. Jadi apapun kalian pasti akan mengalami penurunan. Semangat belajar menurun. Setelah 1 semester, 1 tahun menurun. Semangat bekerja, semangat berusaha, itu pada satu titik ada penurunan. Mengapa itu? Dan sampai pada titik lembah yang terendah, kalau seseorang tidak bangkit lagi, dia akan jatuh. Apapun, walaupun kalian punya motivasi yang tinggi, cita-cita yang besar, keinginan yang kuat, hanya orang-orang tertentu yang bisa bangkit lagi. Ya, yang pertama itu, optimisme tanpa informasi itu tidak bertahan lama, ya kan? Ini menurut penelitian. Optimis, semangat, ingin berjuang, cinta ilmu, cinta diskusi, ingin menjadi sarjana, ingin jadi ilmuwan, ingin menjadi profesor, ingin menjadi pengusaha, itu optimis kan? Tanpa informasi, itu menjadi tidak bertahan lama. Mengapa? Begitu Anda mengetahui lebih banyak tentang realitas itu keras, realitas itu berubah, fakta, kenyataan itu selalu berubah-ubah. Saya ingin kuliah, ternyata kuliahnya banyak belajarnya dari pagi sampai malam. Tidak diduga kan? Ada tugas hafalannya, ada tugas skripsinya. Tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk berubah, emosi positif akan menjadi basi. Nah, tahap kedua setelah itu perubahan pesimis berbasis informasi. Kalian pesimis, tahu kenyataan, tahu fakta, tapi pesimis. Kenapa? Ditandai oleh pergeseran ke kondisi emosional yang negatif. Ya, ternyata belajar itu berat, banyak tugas, harus nulis PR, nulis makalah, bahasa Arab gundul lagi, bahasa Inggris tingkat advance lagi, gurunya tidak menyenangkan, dosennya tidak menyenangkan, situasi tidak kondusif. Nah, mulai nih, ya, tambah pesimis kan. Nah, di sini nih, ini adalah tahap keputusasaan. Jika berhenti melakukan perubahan saat berada di lembah keputusan, Anda akan gagal. Optimisme tanpa emosi yang jauh lebih kan? Pada tahap lembah keputusasaan, nah ini kepemilikan visi yang tajam sangat dibutuhkan. Anda harus kembali lagi ke visi Anda, ke tujuan Anda nih, mau ke sini itu apa? Diperjelas, diperakurat. Mimpi Anda itu harus diperjelas lagi. Kalau bisa mimpi Anda ditulis di papan tulis, sehingga bergetar, sehingga itu mendidihkan semangat Anda ya. Semoga itu bisa bermanfaat ya. Pelajari itu ya, step-step itu. Titik kejatuhan, Anda harus bangkit lagi. Nah, mimpi itu akan didapat kalau Anda memang bisa menggambarkannya lebih jelas. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.